Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan
Salat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu.
Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya, yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam. Ketika timbul, dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman." Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut, lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya
Saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Perkara sabar
dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa. Ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita manakala lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews.
Pengembang diduga timbun sungai air berbau dan busuk cemari pemukiman. 6 desa dilahap pinim internet. Lahan TNI di Tanjung Raja Ogan Ilir ditempati warga. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam Ayu Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini bersama saya Ayu Felicia dan inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat ulah pengembang yang menimbun aliran sungai sejak 2 bulan terakhir, air hitam dan berbau menggenangi ratusan rumah 4 RT di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Warga yang berharap pemerintah setempat dan DPRD turun tangan mengatasi masalah ini. Seperti inilah kondisi lingkungan masyarakat Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Air berwarna hitam dan berbau tidak sedap menggenang meskipun dalam kondisi tidak dilanda hujan. Warga berang tidak optimalnya aliran air di lingkungan masyarakat diduga akibat ulah para pengembang yang tidak memikirkan dampak lingkungan terhadap pemukiman masyarakat. Ada 4 RT yang merasakan langsung sejak 2 bulan terakhir dampak dari ulah para pengembang yang menimbun sungai antara lain RT 16, RT 20, RT 21 dan RT 34 terdiri dari ratusan kepala keluarga di lingkungan ini. Meski sudah asyap kali dilakukan peninjauan dan rencana penyelesaian, namun hingga kini belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk memberikan solusi kepada masyarakat dalam mengatasi masalah genangan air yang hitam dan berbau ini. Kita minta tolong kalau baca itu dibuka baik kan. Jadi warga RT 20, 31, 34 dan 16 yang terdampak ya sekarang ini kan bisa ngontrol ke sana. Ini sudah berapa lama air tidak surut di sekitaran pemukiman warga nih, Pak? Kalau toh hari RT 20 itu dari Januari kemarin. Tahun baru kemarin sampai sekarang tidak surut-surut kan? Tidak surut-surut. Ya, tempat kami biasanya kalau hujan dalam waktu entah dia berapa jam, tapi berangsur surut. Tapi sudah setahun ini, begitu hujan, tidak ngalir lagi. Sampai bajunya hitam, gelap. Jadi aktivitas baik sekolah, baik mau ke tempat ibadah, ataupun aktivitas lainnya sudah terganggu, sangat-sangat terganggu. Tidak ngalir lagi nih. Masyarakat berharap Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang dan pemerintah turun tangan untuk melihat kondisi masyarakat 4 RT di Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Muhammad Reza Palevi, iNews melaporkan. Kami kena imbasnya juga. Tidak ngalir kan dari sini. Dampak kenaikan harga kacang kedelai hingga mencapai 31% mulai dirasakan pengusaha tahu di Kota Palembang. Aktivitas home industry milik Aceh di Jalan Sei Itam, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang tidak seperti biasanya. Hanya beberapa saja pegawai yang bekerja memproduksi tahu. Kacang kedelai yang merupakan bahan baku utama pembuat tahu biasanya dibeli seharga Rp7.600. Kini melonjak naik menjadi Rp10.300 per kilogramnya. Hal ini berpengaruh terhadap keuntungan dan omset pengusaha. Sementara untuk harga tahu dalam satuan tidak mengalami kenaikan, tetap seharga Rp650 per satuannya. Tidak hanya kacang kedelai, kenaikan juga terjadi terhadap bahan baku pembuat tahu lainnya. Pelunak tahu pun mengalami kenaikan dari harga Rp620.000 menjadi Rp720.000 per karung ukuran 25 kg.
10.300. 10.300. Sebelumnya harganya berapa? 7.600. Oh, sini terjadi peningkatan kok ya? Naik gini. Apa yang kita rasakan sebagai pengusaha atau tempe kok? Nggak tahu lah, tambah tipis ini untungnya ini. Tambah tipis untungnya kok ya? Sementara harga kita jual masih harga normal, itu seperti apa? Normal. Harga normal. Per tahunya berapa kita jual? Tahunya 1 bijinya 6. Pengusaha tahu berharap pemerintah segera menurunkan kembali harga kedelai agar para pengusaha tahu tidak sampai gulung tikar akibat harga kedelai yang semakin meroket. Di Palembang, Muhammad Riza Palevi, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 desa di Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat menjadi kawasan dengan fasilitas sinyal internet yang belum memadai. Anak-anak dan warga harus menuju ke lokasi tertentu untuk mencari sinyal. Kesulitan mendapatkan sinyal internet dialami oleh warga Desa Linggarjaya, Datar Serdang, Marga Mulia, Babat Lama, Tanjung Bindu, dan Dusun 2 Desa Batu Urip. Menurut Idi Sugiyarman, Kepala Desa Linggarjaya, terdapat spot tertentu untuk bisa mendapat sinyal internet, yakni di bawah pohon mangga di seputaran Sekolah Dasar Linggarjaya. Kawasan Desa Linggarjaya merupakan yang paling tinggi di antara desa lainnya, membuat anak-anak setiap pulang sekolah berkumpul untuk mencari sinyal agar bisa mengakses internet mencari jawaban dari tugas sekolah yang diberikan. Diperkirakan puluhan desa lainnya di lokasi berbeda mengalami hal serupa. Di masa digitalisasi saat ini, apalagi aktivitas belajar daring di masa pandemi, sinyal internet menjadi kebutuhan penting bagi seluruh masyarakat. Minimnya jaringan internet ini tentunya menghambat aktivitas warga. Sehubungan dengan tidak adanya provider ataupun pengembang yang mendirikan tower di desa kami ini. Kami selaku pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah Desa Linggarjaya, sangat prihatin dengan keadaan masyarakat kami, apalagi anak-anak kami dalam belajar hanya mampu mendapatkan sinyal di spot-spot tertentu, khususnya di bawah-bawah pohon, di sebelah-sebelah pohon dekat SD yang terletak di desa kami ini. Menurut warga setempat, sinyal yang diketahui berada di sebuah lokasi tertentu belum tentu dapat menunjang aktivitas karena tidak stabil. Bahkan di saat tertentu tak hanya jaringan internet saja, untuk jaringan ponsel juga sering naik turun. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. PNS PPK, PUPR, dan kontraktor divonis 2 tahun penjara. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. 2 orang terdakwa kasus PPK PUPR dan juga kontraktor terlibat korupsi peningkatan jalan rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir yang dijatuhi vonis Pengadilan Negeri Palembang 2 tahun kurungan penjara. Keduanya ini dinilai menyebabkan kerugian negara sebesar 771,6 juta rupiah. Persidangan kasus korupsi dengan 2 terdakwa Samsul Bahri, pejabat pembuat komitmen PUPR Ogan Ilir, dan Zainal Abidin, seorang kontraktor, kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang Rabu siang setelah pekan lalu jalani sidang tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Mengapul Manalu, kedua terdakwa dinyatakan secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi melanggar pasal 03 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Kedua terdakwa divonis 2 tahun penjara, ditambahkan denda Samsul Bahri sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman 3 bulan kurungan penjara. Sementara terdakwa Zainal Abidin denda 96 juta rupiah bila tak dibayar dapat diganti hukuman 5 bulan kurungan penjara. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kompatibel atau sama dengan tuntutan jaksa penuntut. Dari putusan majelis hakim, namun kami sebagai tim penasihat hukum ya bersyukurlah dia tidak lebih tinggi daripada tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Namun kami berkeberatan karena ada denda uang juga kan yang diminta oleh majelis hakim. Upaya hukum selanjutnya itu terhadap putusan itu apa kira-kira? Kita diberi waktu 7 hari untuk mempertimbangkan apakah menerima atau tidak dipikir. Ada kemungkinan banding nggak? Nanti kami konsultasi dengan Kedua terdakwa Samsul Bahri selaku kasih PPK PUPR Ogan Ilir dan Zainal Abidin merupakan kontraktor PT Vizupu Cahaya Buana terlibat korupsi pengurangan volume peningkatan jalan rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir anggaran tahun 2019 dengan dana 4,9 miliar. Dari temuan BPK Sumsel ada pengurangan volume bangunan yang menimbulkan kerugian negara sebesar 771,6 juta rupiah. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Kejaksaan Negeri Muara Enim akhirnya menahan 2 tersangka tindak pidana korupsi pada kegiatan pelebaran ruas jalan di Kecamatan Semendo yang merugikan negara senilai 379 juta rupiah. Setelah melakukan serangkaian penyidikan dan pengumpulan barang bukti serta pemeriksaan oleh ahli serta pemeriksaan saksi, Kejaksaan Negeri Muara Enim akhirnya menetapkan 1 orang ASN sebagai pejabat pembuat komitmen di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta 1 orang pelaksana pekerjaan pada proyek tersebut. Kasipitsus Kejari Muara Enim Ari Prasetyo mengatakan dari hasil penyidikan dan berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Provinsi Sumatera Selatan ditemukan kerugian negara senilai 379 juta rupiah lebih dari nilai proyek sebesar 1,2 miliar rupiah pada proyek tahun 2021. Modus yang dilakukan kedua tersangka ini adalah pengurangan volume proyek lantaran dalam kontrak pelebaran jalan sepanjang 3 km ini seharusnya kekerasan semen beton yang digunakan adalah K250
Namun faktanya setelah dilakukan pengujian didapati bahwa kekerasan semen hanya K125 sehingga muncul selisih volume dan kualitas. Selain itu pada pengerjaan tersebut juga ditemukan konstruksi jalan yang rusak. Kedua tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Terhadap kedua tersangka ini merupakan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pekerjaan pelebaran ruas jalan Pulau Panggung Segamit tahun 2020. Kemudian guna percepatan dalam penanganan perkara terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Sementara itu untuk menghindari penyalahgunaan KWH meter hasil sitaan dari masyarakat pelanggan PT MEP, puluhan ribu KWH meter cabutan dari warga dimusnahkan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin. Tindakan ini sebagai upaya pemerintah dalam migrasi peralihan layanan dari listrik pasca bayar berganti menggunakan KWH token pulsa. Pemusnahan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Apriyadi. Di data kita tempatkan di gudang MEP. Dan karena harus di kedua. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin melalui PT Muba Electric Power atau PT MEP melakukan pemusnahan puluhan ribu KWH meter pasca bayar dari rumah pelanggan PT tersebut. Hal ini merupakan upaya migrasi atau peralihan KWH meter dari pasca bayar menjadi prabayar melalui token atau pulsa listrik. Pemusnahan KWH meter ini dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jumlah KWH meter saat ini yang menjadi pelanggan PT MEP sebanyak 46.774 unit. Puluhan ribu tumpukan KWH meteran dihancurkan menggunakan sebuah alat berat disaksikan Sekretaris Daerah Muba Apriyadi, Kodim 0401 Letkol Arhanud Faris Kurniawan, Kejaris Kayu, dan dinas terkait. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin terus berupaya mengentaskan tunggakan rekening listrik yang selama ini menjadi problem sehingga beralih ke migran KWH meteran. Untuk sementara pada pemusnahan tahap 1 berjumlah 30.000 unit dan sisanya akan dilakukan setelah selesai pendataan pengguna KWH meter tersebut. Artinya kalau ini sudah dihancurkan kan tidak bisa lagi digunakan. Karena barang ini kan masih bisa digunakan sebenarnya. Nah, takut kita disalahgunakan maka kita hancurkan. Dan setelah proses penghancuran ini kan akan dilelang untuk dijadikan sumber pendapatan dari PT MEP juga. Jadi kami sangat mengapresiasi karena dengan adanya kegiatan ini artinya bahwa proses migrasi dari pasca bayar ke prabayar ini sudah bisa berjalan dengan baik. Ya, untuk kegiatan hari ini untuk pemusnahan KWH meter pasca bayar total jumlahnya adalah 30.000 buah yang hari ini akan dimusnahkan dari total 46.774. Jadi sisanya sekitar 16.774 masih ada di gudang MEP, sedang diguyuri, sedang didata semuanya satu persatu. Karena semua KWH meter ini didata, bahwa artinya sudah dilepas. Dalam 1 tahun terakhir pelanggan PT MEP bertambah mencapai 2.000-an. Diharapkan terus bertambah hingga pendapatan daerah meningkat dan mengalami surplus dari yang ditargetkan. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Lahan TNI di Tanjung Raja Ogan Ilir ditempati warga. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses?
Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Meskipun harus menunggu, polemik gaji RT RW di Kabupaten Pali akhirnya menemukan solusi. Pasalnya gaji ketua RT dan RW ini akan dianggarkan pendapatan belanja daerah perubahan. Puluhan RT RW di Kabupaten Pali dalam kelurahan kota di Kecamatan Talang Ubi mendatangi Polres Pali untuk mengucapkan terima kasih atas mediasi yang telah dilaksanakan antara ketua RT RW dengan Bupati Pali yang dimediasikan oleh Polres Pali. Meskipun harus menunggu lagi, gaji RT RW akan direalisasikan pada bulan Juli atau Agustus 2022 nanti, tepatnya di anggaran perubahan APBDP Kabupaten Pali. Para ketua RT RW mengucapkan terima kasih kepada Polres Pali dan kedepannya tidak akan ada aksi lagi. Akhir bulan ini kita RW permintaan RT RW langsung dikabulkan oleh Pak Bupati. Akan segera dibayar nggak Pak ya? Alhamdulillah dibayar. Rencananya akan dibayar. Ya. Kapan Pak realisasinya Pak? Itu Pak kalau perencanaan Pak Bupati menunggu dari perubahan anggaran APBD itu sekitar bulan 8 atau bulan 9. Di Pranata. Kapolres Pali AKBP Efranedi mengatakan permasalahan ini telah selesai. Pemerintah Kabupaten Pali juga akan melakukan pembayaran di anggaran perubahan. Alhamdulillah ya kita 3 hari ini bekerja, hal itu dapat kita melakukan mediasi dan langsung diterima oleh Bapak Bupati sehingga ada solusi yang terbaik untuk warganya yang saat ini kebetulan diperbantukan sebagai ketua RT RW di Kecamatan. Semoga kedepannya hak dan kewajiban ketua RT dan RW di bumi serapat serasan seimbang demi kemajuan Kabupaten Pali. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. 8,7 hektar lahan TNI X141 AYJP di Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kabupaten Ogan Ilir ditinjau ulang karena sudah banyak ditempati warga. Lahan milik TNI ini akan diamankan karena milik negara bukan milik pribadi. Dan Dim 0402 Oki OI Letkol Infantri Hendra Saputra bersama jajarannya meninjau langsung lahan TNI X141 AYJP
yang berada di Kelurahan Tanjung Raja Timur, Kabupaten Ogan Ilir. Pasalnya lahan seluas 8,7 hektar diketahui selama ini sudah banyak ditempati oleh warga. Nantinya Dandim 0402 OKOI akan mengajak BPN turun ke lapangan guna mengukur ulang lahan tersebut untuk menentukan lokasi titik koordinat sesuai luas lahan yang ada. Jika nantinya ada warga yang menempati, maka akan dilakukan pendekatan persuasif karena lahan tersebut milik negara bukan milik pribadi. Lahan milik TNI X141 AYJP tersebut sudah memiliki sertifikat pada tahun 2016 yang lalu. Rencananya akan diamankan dan digunakan untuk kepentingan TNI pada kegiatan berikutnya. Meninjau salah satu lahan milik TNI, yaitu tanah X dari 141, Yonif 141 yang ditinggal, maka tanah tersebut memiliki luas lebih kurang sekitar 8,7 hektar, di mana saya sengaja datang ke sini untuk meninjau langsung atau melihat bagaimana kondisi di lapangan lahan tersebut. Sehingga nanti akan kami tindak lanjuti dengan kembali mengecek kepastian dari ukuran 8,7 hektar lahan tersebut. Selain meninjau lahan, juga dilakukan penandatanganan izin penempatan rumah dinas. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Evelisha dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawa.